kelahirannya. Kata Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Kita semua ini lahir adalah melalui prosesnya dari rahim ibu kita. Betul? Halo? Assalamualaikum. Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? Jam 2. Bener? Betul? Betul? Oke. Berapa duit? Kalau anak keturunan Adam manusia itu semua proses kelahirannya pasti melalui fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Betul? Berapa lama? Berapa lama? Tapi tidak dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam tidak melalui proses dari ibunya, karena manusia yang pertama adalah Adam. Jadi belum ada ayah, belum ada ibu. Makanya Nabi Adam proses penciptaannya diciptakan secara langsung oleh Allah. Diciptain langsung kakinya, tangannya, badannya, palanya, semua langsung diciptain sama Allah. Bahkan kata Nabi Muhammad, itu Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, kakinya, badannya, tangannya, palanya, bahkan tingginya Nabi Adam. Kata Nabi Muhammad, situna ziro'an. Tuh tingginya Nabi Adam tuh, situna ziro'an, 60 hasta. 60 hasta tuh kurang lebih 30 meter. Itu 30 meter tinggi apa kan gitu ya? Jadi tingginya Nabi Adam 30 meter. Allah ciptain langsung. Tapi walaupun kakinya sudah ada, besar kakinya, besar badannya, besar tangannya, semua sudah diciptain sama Allah. Tapi pada saat itu belum bisa berbuat apa-apa. Tangan yang gede belum bisa bergerak, kaki belum bisa bergerak. Kenapa? Fayanfuhu fihi ruh, karena belum ditiupkan ruh kepada Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Adam ditiupkan ruh oleh Allah, baru ada kehidupan. Tangannya bisa bergerak, kakinya bisa bergerak. Itu Nabi Adam ketika ditiupkan ruh, maka bergeraklah dia. Kemudian Nabi Adam bangun, duduk sebagaimana duduknya kita. Begini nih, semen kakinya belonjoran. Tahu belonjoran? Halo? Ini ada orangnya apa enggak ya? Demikian yang bisa saya sampaikan. Kakinya belonjoran Nabi Adam. Kemudian dia duduk, dia bersihin mukanya karena banyak debu. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat, bainal asri wal maghrib. Waktunya habis asar sebelum maghrib, tuh waktu diciptainnya Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam bersihin karena banyak debu di wajahnya. Ketika dia bersihin wajahnya dari debu-debu, kemudian Nabi Adam melek, kedua matanya terbuka. Dia lihat itu indahnya surga. Dia lihat keindahan-keindahan yang ada di dalam surga. Tapi dari semua keindahan yang dilihat oleh Nabi Adam,
ada satu yang diperhatikan oleh Nabi Adam. Apa? Ada tulisan di surga, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama siapa? Ada nama siapa? Orangnya udah ada belum? Orangnya udah ada belum? Namanya sudah ada. Makanya Nabi Adam nanya sama Allah, apa kata Nabi Adam? Ya Rabbi, man huwa Muhammad? Ya Allah, itu siapa yang Muhammad? Kok namanya begitu dekat dengan namamu? Itu siapa? Kok namanya begitu berdampingan dengan namamu? Man huwa Muhammad? Siapa Muhammad itu? Apa jawaban Allah kepada Nabi Adam? Ya Adam, laulahu ma khalaqtuka ya Adam, walaulahu ma khalaqtul janna wan nar, walaulahu ma khalaqtus samawati wal ard. Adam, kata Allah, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau, Adam. Kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtul janna wan nar, aku tidak akan ciptakan surga dan neraka. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, Serpong Utara kagak ada. Semua Allah ciptakan karena Nabi Muhammad. Insya ini hebatnya Nabi Muhammad. Makanya wajar kalau kita memperingati peringatan Maulid, karena saking gembiranya kita dengan hadirnya Nabi Muhammad sebagai ungkapan rasa syukur dan tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Saya mau nanya, ibu cinta nggak sama Nabi Muhammad? Bu, bu, bu. Ibu cinta sama Nabi Muhammad? Bapak cinta sama Nabi Muhammad? Bapak cinta sama Nabi Muhammad? Emang udah pernah ketemu? Emang udah pernah lihat? Emang udah pernah jumpa? Kok bisa? Kok bisa mencintai Nabi Muhammad? Kalau sekarang nih di luar sono ada yang menghina Nabi Muhammad, kira-kira marah atau tidak? Marah atau tidak? Kita belum pernah ketemu dengan Nabi, kita belum pernah lihat Nabi, tapi kenapa kita bisa cinta sama Nabi? Ini yang luar biasa. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, beliau cinta sama Nabi, kira-kira pantas apa kagak? Pantas apa kagak? Pantas karena dia hidup bersama Nabi Muhammad. Betul? Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnul Khattab, beliau cinta sama Nabi, beliau rela mengorbankan segala-galanya untuk Nabi Muhammad. Kira-kira pantas apa kagak? Pantas karena dia hidup di zaman Nabi Muhammad. Tapi ada yang luar biasa, nggak pernah lihat Nabi, nggak pernah ketemu dengan Nabi, tapi tumbuh cintanya kepada Nabi Muhammad. Makanya oleh karena itu, orang-orang yang seperti inilah yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Insya Nabi rindu, Nabi pengen ketemu, Nabi pengen kumpul. Satu hari Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan saudara-saudaranya, dengan sahabat-sahabatnya. Kumpul Nabi dengan para sahabat-sahabat, semua hadir sahabat itu, semuanya ada. Kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad berdiri. Kemudian Nabi Muhammad berkata,
Apa kata Nabi Muhammad? Mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani. Berulang-ulang Nabi sampaikan itu di hadapan para sahabat-sahabatnya. Mata alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku? Aku rindu dengan mereka. Aku ingin berjumpa dengan mereka. Aku ingin berkumpul dengan mereka. Mata alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Ini sahabat dengan begitu jadi bingung. Kemudian ada seorang sahabat diri bertanya, apa kata sahabat itu? Alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Ya Rasul, mohon maaf, bukankah kami yang hadir ini semua adalah saudara-saudaramu? Bukankah kami yang ada malam ini adalah saudara-saudaramu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi jawab, bukan. Kalian bukan saudara-saudaraku. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku pengen jumpa sama mereka. Aku ingin bertemu dengan mereka. Maka alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Kalian adalah sahabat-sahabatku. Tambah bingung ini sahabat. Akhirnya dia nanya lagi, waman ikhwanuka ya Rasulullah. Kalau begitu, yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu siapa? Kalau begitu, orang-orang yang ingin sekali engkau berjumpa sama mereka, engkau pengen bertemu dan berkumpul sama mereka, siapa mereka itu ya Rasulullah? Kalau kami yang hidup bersamamu, berjuang bersamamu, berjihad bersamamu, hanya sebatas sahabat-sahabatmu. Waman ikhwanuka ya Rasulullah. Kalau begitu, yang kamu maksud saudaramu itu siapa? Orang yang engkau rindukan itu. Apa jawaban Nabi? Ikhwani unasun ya'tuna min ba'di amanu bi wa lam yarawni wa sallu alayya wa lam yaltaqu bi. Masya Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, orang yang aku rindukan, aku pengen berjumpa sama mereka. Siapa? Unasun ya'tuna min ba'di, adalah orang-orang yang hidup bukan pada zamanku, orang-orang yang hidup sesudah wafatku. Amanu bi wa lam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihat aku. Wasallau alayya wa lam yaltaqu bi, mereka bersolawat kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Itulah orang yang aku rindukan. Mudah-mudahan di antara orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad adalah kita yang hadir pada malam hari ini. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Cinta tidak? Cinta tidak? Mana buktinya? Maulid, betul. Jadi kalau nggak ada maulid, cinta tidak? Dan saya mau ngomongin cinta aja. Karena cinta adalah kunci yang paling utama untuk bisa bersama dengan Rasulullah. Kata Nabi, almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai nanti. Insya Allah.
Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, maka insya Allah nanti kita akan berkumpul bersama Nabi Muhammad. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, diceritain ada satu hadis yang cukup panjang. Nabi Muhammad satu hari lagi ceramah seperti ini. Halo? Lagi ceramah Nabi di hadapan sahabat begini dah, sama. Ketika Nabi lagi ceramah, ketika lagi Nabi menyampaikan tausiah, tiba-tiba ada seorang anak muda datang ujuk-ujuk. Apa yang ujuk-ujuk ya? Ada anak muda ujuk-ujuk masuk ke masjid, kagak pakai salam lagi, langsung dia masuk ke tengah-tengah, di tengah sahabat. Udah begitu waktu dia masuk, langsung teriak, kagak pakai assalamualaikum lagi. Masuknya anak muda teriak, apa kata dia? Ya Muhammad, mata sa'ah. Orang lagi serius begini kan, dia teriak datang, ya Muhammad, mata sa'ah. Muhammad, kapan kiamat? Tanyain kiamat. Ini lagi ceramah nih, tiba-tiba ada yang begitu. Yang enak kita apa itu? Itu anak muda teriak, ya Muhammad lagi manggil dia. Ya Muhammad, mata sa'ah, kapan kiamat? Nanyain apa? Kiamat. Ini sahabat yang lain kira-kira marah apa kagak ini? Kurang ajar dia anak. Dia kagak tahu kali Nabi Muhammad lagi ceramah. Dia nggak tahu kali Rasulullah lagi menyampaikan tausiah. Dia datang ujuk-ujuk teriak lagi, nanyain kiamat lagi. Lihat akhlaknya Nabi. Ngelihat yang kayak begitu, Nabi nggak marah. Nabi hanya senyum. Kemudian Nabi balik bertanya sama anak muda itu. Apa kata Nabi Muhammad? Ma'adaklah. Anak muda, engkau nanyain kiamat, emang bukan ente apa? Ente nanyain kiamat, emang persiapan apa yang sudah ente persiapin? Apa bekal ente? Nanyain, emang udah punya bekal apa? Nanyanya gaya banget, nanya kiamat. Biasanya kalau udah nanya begitu berarti kan tuh orang udah apa? Udah siap. Ini orang nanya kapan kiamat, Nabi balik bertanya, apa persiapan engkau menghadapi kiamat? Bekal apa yang sudah engkau punya? Apa katanya anak muda? Ma'adakullah ya Rasulullah. Maafin ya Rasul, saya belum punya bekal apa-apa. Saya belum punya bekal apa-apa ya Rasulullah. Sembahyang saya masih sedikit, puasa saya masih sedikit, ibadah saya masih sedikit. Berani banget nyaman. Ibadahnya masih sedikit, udah nanyain apa? Kiamat. Saya belum punya bekal apa-apa ya Rasulullah. Hanya satu bekal saya. Apa bekalmu? Saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Bekalnya apa? Cinta. Saya belum punya apa-apa ya Rasulullah. Sembahyang saya sedikit, zakat saya sedikit, ibadah saya sedikit. Hanya satu bekal saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Anak muda, engkau nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai di dalam surga. Insya Allah. Girangnya anak muda. Itu sahabat yang lain dengar begitu, bangun diri.
Saya juga ya Rasulullah, begitu katanya. Jadi modal kita, nah itu aja udah modalnya, jangan sampai hilang. Habis kalau kita mau ngikutin ibadahnya Nabi Muhammad, sanggup apa kagak? Enggak, saya tanya, mau ngikutin ibadahnya Nabi Muhammad, sanggup atau tidak? Enggak sanggup kita. Enggak sanggup. Nabi Muhammad tahajudnya jadi wajib buat dia. Itu kalau tahajud diwajibin buat kita, kira-kira bagaimana? Jangan lagi tahajud, subuh aja lewat mulu. Betul? Betul? Iya. Kecuali di sini. Saya sering di sini. Kalau subuh di sini saya suka lewat. Subuh penuh sampai keluar-keluar. Nggak ada yang masuk. Kalau ngikutin ibadahnya Nabi Muhammad, sanggup atau tidak? Sanggup atau tidak? Nggak sanggup ini. Nih, meneladani akhlak Nabi Muhammad. Sanggup apa? Halo? Keren banget nih temanya. Kita mau ngambil teladan Nabi Muhammad. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Terlalu mulia akhlaknya Nabi Muhammad. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul, satu-satunya manusia yang akhlaknya langsung dipuji oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Sampai-sampai Allah bilang, wa innaka la'ala khuluqin. Betul, Nabi dipuji langsung sama Allah karena akhlaknya begitu mulia. Mulianya akhlak Nabi Muhammad, mohon maaf Ibu, Nabi Muhammad bisa nunjukin akhlak yang mulia. Nabi Muhammad bisa nunjukin akhlakul karimahnya justru bukan kepada kawan dan temannya. Nabi Muhammad bisa menunjukkan akhlak yang mulia bukan kepada saudara dan handai kaulannya, tapi justru Nabi Muhammad bisa menumbuhkan dan menunjukkan akhlakul karimah justru kepada musuh dan lawannya. Ini yang luar biasa. Betul? Ini makanya kalau kita mau ngikutin akhlak Nabi, kalau baik sama orang yang baik itu mah biasa. Betul ya? Baik sama orang yang baik itu biasa. Itu mah gak perlu pakai contoh Nabi. Betul? Iya. Ada tetangga baik, kita baik sama dia, itu mah biasa. Nggak perlu pakai contoh Nabi. Kalau begitu mah cukup contoh pacaran. Tapi kalau kita mau contoh Nabi Muhammad, gak usah banyak-banyak, tiga aja. Kali ini bisa dikerjain di tiga ini akhlaknya Nabi. Ini tiga kalau kita bisa kerjain cukup udah. Kata Nabi salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Barang siapa nih ada tiga perkara di dalam dirinya, dia punya akhlak tiga ini, cukup. Hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Dia akan masuk ke dalam surga enggak pakai dihisab lagi. Insya enak gak? Enak gak? Tadi saya mau kesini ngajar dulu, ada dua tempat. Salah satu masjid yang saya ngajar tadi ini baca kitab Tafsir Yasin yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Hamamizadah. Tadi nih, itu kata Syekh Hamamizadah dalam kitab Tafsir Yasinnya, ternyata nanti kalau dikumpulkan untuk dihisab itu lamanya kurang lebih 10.000 tahun. Dihisab lamanya 10.000 tahun.
ngantri dihisap panjangnya luar biasa. Enak apa tadi? Lama 10.000 tahun, tapi ada orang yang tidak pakai dihisap. Ada jalur khusus langsung dimasukin surga. Enak nggak? Enak nggak? Mau? Betul? Tiga nih. Oi, tiga. Yang pertama, kalau kamu pengen masuk surga, kemudian dihisabnya dengan hasabahullahu hisaban yasira, dihisab dengan hisaban yang sangat ringan, kagak ditanya macam-macam, hisabannya sangat ringan, langsung masuk ke dalam surga. 3, yang pertama, kalau kamu pengen masuk surga, nggak pakai dihisab yang macam-macam. Yang pertama katanya tu'ti man haramaka. Ini akhirat kami ini. Tu'ti man haramaka. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu. Ini gampang apa susah ya? Hah? Gampang apa susah? Ada orang pelit di sini. Ada orang pelit di sini. Ada. Mana orangnya? Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Kata Nabi, orang yang pelit jauh sama manusia. Manusia tadi yang demen orang pelit, betul? Wa ba'idun minallah, ay ba'idun min rahmatillah. Orang yang pelit jauh sama Allah, jauh sama rahmat Allah, jauh sama surganya Allah. Wa qaribun minan nar, dan dia dekat dengan neraka. Nauzubillah. Nah, ada orang pelitnya 17 turunan. Pelitnya 17 turunan. Jangankan duitnya diminta, dosanya diminta kagak dikasih. Dosanya diminta, bang dosa lu buat gue ya. Saking apanya? Duitnya, jangan duitnya, dosanya diminta kagak dikasih. Lu namanya udah benar-benar lapor. Tuh, baik sama orang yang pelit. Gampang apa susah? Susah apa gampang? Halo? Gampang. Ngomongnya, ngamalinnya, betul? Kenapa susah? Karena kita pelit juga soalnya. Dan itu sakit. Yang kedua nih, ini kalau mau ngikutin di alatnya, itu yang begitu ya, susah banget kalau mau. Betul ya? Yang kedua, kalau kamu pengen masuk surga, nggak pakai dihisab, mau ngikutin ahlaknya Nabi, wa ta'fu amman zalamaka, memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat jahat sama kita. Ada orang jahat sama kita, kita kagak balas, kita kagak marah, tapi kita maafin. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Itulah akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi gak marah, walaupun dizolimin tiap hari, walaupun dijahatin tiap hari, Nabi gak marah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq satu hari datang ke rumah Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad udah meninggal. Nabi Muhammad. Abu Bakar datang mau nengokin Siti Aisyah, istrinya Nabi Muhammad.
Didatangi sama Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena Siti Aisyah adalah putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini bukan hanya sekedar sahabat Nabi, tapi juga apa? Mertuanya Nabi. Nah, Nabi meninggal, Abu Bakar datang pengen nengokin. Datang tuh Abu Bakar lihat anaknya karena suaminya meninggal. Kemudian kata Abu Bakar ngobrol tuh sama Siti Aisyah. Di antara obrolannya Abu Bakar nanya, apa kata Abu Bakar? Ya Aisyah, aku mau nanya sama engkau. Kira-kira apakah ada perbuatan Nabi yang belum aku contoh? Apakah ada perbuatan Nabi yang belum aku tiru? Apa kata Siti Aisyah? Ayah, mohon maaf, kayaknya hampir semua perbuatan Nabi sudah dicontoh sama ayah. Nabi tahajud, ayah tahajud. Nabi duha, ayah duha. Nabi jihad, ayah juga jihad. Kayaknya sudah semua yang dilakukan oleh Nabi, ayah sudah lakukan, kecuali satu ayah. Kayaknya yang ini ayah belum contoh, ayah belum tiru. Kata Abu Bakar, apa itu? Suami saya suatu hidup, dia suka datang pagi-pagi. Pagi-pagi suami saya suka datang ke pasar di Madinah. Jadi Nabi datang ke pasar Madinah. Ngapain? Karena di pasar Madinah ada nenek-nenek. Nabi datang nemuin nenek-nenek. Itu nenek udah tua. Memang gue sayang. Ada nenek-nenek di sini. Nabi datang ke nenek-nenek. Maaf, ini nenek orang Yahudi. Ini nenek orang Yahudi. Matanya buta. Matanya buta. Dan nenek ini sangat benci sama Nabi Muhammad. Dia benci benar sama Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang datang, tuh nenek selalu ngomong, nah, kamu jangan deket-deket sama Muhammad. Muhammad orang gila. Muhammad tukang sihir. Muhammad tukang teluh. Jauhin Muhammad, nanti kamu akan disihir oleh Muhammad. Setiap orang datang, tuh nenek selalu ngomong begitu. Saking apanya? Saking apanya? Bencinya sama Nabi. Semua orang kalau didatengin dia, begitu tuh nenek. Gila. Muhammad itu orang gila. Muhammad itu tukang tenun. Muhammad itu tukang sihir. Jauhin dia, begitu. Tapi lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad dia pagi datang bawain makanan. Ngapain? Nyuapin sang nenek itu. Disuapin dengan penuh kasih sayang oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad lihat itu nenek waktu disuapin senyum. Kemudian dia makan. Setelah selesai makan, nenek itu ngomong, nah, kamu jangan deket-deket sama Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu orang gila. Jauhin ya nak. Padahal yang diajak ngomong Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak marah dibilang gila. Pak RT gila. Kira-kira marah apa aja ya? Nabi Muhammad kok marah? Dibilang gila, dicaci
dicaci maki, dihina, dikata tukang sihir. Nabi nggak marah. Bahkan besok pagi Nabi datang lagi, disuapin lagi sama Nabi. Tambah hari tambah sayang Nabi Muhammad kepada nenek itu. Subhanallah. Ini Nabi Muhammad nih, sampai akhir hayatnya Nabi lakukan itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, Aisyah, saya mau minta izin. Bagaimanapun juga benar kamu anak saya, tapi kamu adalah istri dari Rasulullah. Saya minta izin sama engkau ya Aisyah, mulai besok saya akan contoh perbuatan itu. Saya akan cari itu nenek, saya akan temuin, saya akan lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Pagi-pagi Abu Bakar datang, bawain makanan. Datang nemuin siapa? Nemuin siapa? Nemuin itu nenek. Kemudian nenek itu disuapin oleh Abu Bakar. Setelah nenek itu disuapin, dimakan tuh makanannya. Kemudian nenek itu bertanya, mantu, siapa engkau? Nenek nanya, siapa engkau? Kata Abu Bakar, saya bohongin dia. Kan matanya buta, dia nggak tahu siapa yang datang, dia nggak lihat siapa yang nyuapin. Nek, saya orang yang biasa datang nyuapin nenek. Saya nek, saya yang tiap pagi datang bawa makanan, selalu nyuapin nenek. Saya orang nenek. Bohong nggak? Bohong nggak? Nih Abu Bakar, saya orang yang biasa nyuapin nenek. Apa kata sang nenek itu? Bukan. Kamu bukan orang yang biasa menyuapi saya. Saya memang buta. Saya nggak tahu siapa yang datang menemui saya. Saya memang buta. Saya nggak melihat siapa yang nyuapin saya. Tapi saya yakin, yakinnya orang yang biasa menyuapi saya adalah orang yang punya akhlak baik. Orang yang biasa nyuapin saya adalah orang yang sangat cinta kepada orang tua. Kenapa? Karena dia menyuapi saya dengan penuh kasih sayang. Dia menyuapi saya pelan-pelan. Nggak kayak ente kasar. Malu Abu Bakar. Kata Abu Bakar, bener nek, saya bukan orang yang biasa nyuapin. Lalu siapa yang biasa nyuapin saya? Orangnya sudah meninggal nek. Justru saya datang ke sini, saya ingin meniru dan mencontoh perbuatan dia. Siapa orang itu? Kalau dia memang sudah meninggal, siapa dia? Orang itu namanya Muhammad bin Abdillah. Dengar nama itu tuh nenek kaget. Benarkah Muhammad bin Abdillah yang setiap hari dia datang memberikan makan kepada saya, menyuapi saya dengan penuh cinta dan kasih sayang? Betul. Saya mencontoh dia. Alangkah mulianya akhlak Muhammad bin Abdillah. Tahukah engkau wahai Abu Bakar, setiap dia datang menyuapi saya, kemudian selesai saya makan, saya ngomong sama dia, jangan dekati Muhammad. Muhammad orang gila, tukang sihir, jauhin dia. Setiap hari saya kata-katain dia, setiap hari saya caci maki dia, tapi dia tidak pernah marah sama saya. Kalau memang dia sudah meninggal dunia, bisakah engkau antarkan aku ke rumahnya, ke kuburnya? Kata Sayyidina Abu Bakar, baik. Maka dibawalah sang nenek itu ke kuburnya Nabi Muhammad. Kemudian dia duduk di hadapan kuburnya Nabi Muhammad. Seraya dia pegang kuburnya dan dia berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, saksikan olehmu
di hadapan kuburnya Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam senenek itu karena melihat apa? Akhlaknya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di akhlaknya Nabi, malah Nabi pernah habis sembahyang, habis ngajar pulang ke rumah. Sampai rumah kaget. Kenapa? Rumahnya kotor. Banyak orang yang buang sampah. Rumah Nabi dibuangin sampah. Bahkan dibuangin kotoran. Maaf, bukan kotoran kambing, kotoran manusia dibuang ke rumah Nabi Muhammad. Nabi pulang, banyak tuh sampah kotoran. Nabi gak mau. Nabi ambil tongki, Nabi sepuahin, bersihin, dibuang ke Nabi. Besok ada lagi. Nabi bersihin lagi. Besoknya ada lagi, ada lagi, ada lagi. Tiap hari rumah Nabi dikotorin dengan kotoran manusia. Sampai Nabi tahu siapa orang yang melakukan itu. Tapi Nabi nggak marah, Nabi nggak balas. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Pernah satu hari Nabi pulang, sampah nggak ada, kotoran nggak ada, bersih rumah Nabi. Nabi cari nggak ada. Kata Nabi, tumben. Biasanya suka ada kiriman. Ini hari kok nggak ada kiriman. Kata Nabi, kata saya tunggu zohor kali. Ternyata zohor nggak ada juga. Oh, mungkin asar kali. Asar nggak ada juga. Sampai malam, sampai besok 2 hari rumah Nabi tidak ada kotoran. 2 hari. Apa yang dilakukan sama Nabi? Nabi keluar dari rumahnya, mampir ke rumah tetangga, nanya sama tetangga, aina fulan, kemana ya si fulan? Emang kenapa ya Rasulullah? Kamu mencari dia? Apakah kamu ingin membalas kejahatan dia? Enggak. Kamu marah sama dia? Enggak. Saya nanya, kemana si fulan? Ya Rasulullah, itu si fulan sekarang lagi sakit. Udah 2 hari kagak bangun. Kata Nabi, sakit apa? Covid. Sakit apa dia? Udah 2 hari panas kagak turun. Sakit dia. Oh, pantes. Udah 2 hari sakit. Pantes kata Nabi, rumah saya 2 hari bersih. Gak taunya orang itu dia akhlaknya Nabi. Dengar orang itu sakit, Nabi pulang. Ketika Nabi pulang, nanya masih ke Aisyah, ada makanan enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Betul. Hanya ada 1 mangkok daripada kurma. Mana? Ada? Boleh nggak aku minta 1 mangkok kurma ini? Buat apa ya Rasulullah? Saya mau nengokin orang yang sakit. Emang siapa yang sakit ya Rasulullah? Orang yang biasa buang kotoran manusia ke rumah kita, orang yang biasa buang sampah ke rumah kita, sekarang sedang sakit. Saya mau nengokin dia. Nih akhlaknya Nabi. Nengokin tuh Nabi. Sampai di sono Nabi angkat. Dia itu orang bangun. Apa kata dia? Muhammad, mulia bener akhlak ente. Muhammad, bagus banget akhlak ente. Ente kan tahu tiap hari saya jahat sama ente. Saya buang sampah dan kotoran ke rumah ente. Tiap hari saya buang itu kotoran ontak, kotoran kambing, kotoran manusia. Saya buang ke sana. Ente gak pernah marah. Sekarang saya sakit Muhammad. Saudara-saudara saya belum datang nengokin saya. Teman-teman belum datang jenguk saya. Justru
ente orang yang pertama jenguk saya, padahal ente adalah orang yang tiap hari saya jahatin, saya zolimin. Luar biasa akhlak ente. Diambil tangan Nabi Muhammad. Apa kata dia? Muhammad, saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara apa? Akhlaknya Nabi Muhammad. Tuh, gampang apa susah? Entar nih pulang maulid sampai rumah ada yang buang sampah di rumah. Marah apa kagak? Hah? Ada yang buang sampah ke rumah, marah apa kagak? Yang buang sampah sakit, mau nengokin? Mau nengokin? Mungkin campur doa, mampus kalian lu. Tuh alat Nabi itu. Yang pertama baik sama orang pelit. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Yang kedua maafin orang yang jahat sama kita. Maafin orang yang jahat sama kita. Gampang apa susah? Gak susah dua-duanya ini. Tadi ada berapa? Ada berapa? 3. Ini satu lagi dah ya. Ini mudah-mudahan rada-rada gampang kan dikit ini. Mudah-mudahan kita bisa contoh biar kita bisa masuk surga. Nggak pakai dihisap lagi. Amin. Ya Rabbal. Kalau yang pertama berat nggak? Baik sama orang pelit berat, betul? Maafin orang yang jahat sama kita, betul? Berat. Nah, tinggal satu yang mudah-mudahan rada-rada gampang bisa kita. Amin. Apa yang ketiga? Kata Nabi, sil man qata'aka. Bersilaturahmilah kamu kepada musuhmu. Ya. Susah juga. Ini gampang apa susah ya? Susah semua. Bersilaturahmilah kamu kepada musuhmu. Ya Allah. Apalagi orang model kayak kita, betul ya? Kalau udah gedek, udah marahan orang, la ilaha. Kita kalau udah marahan orang, lah 7 lebaran. 7 lebaran. Betul? Kita lagi marahan sama dia, disuruh silaturahmi. Berantem. Najis bu. Buru-buru silaturahmi lewat rumahnya. Hah? Ini beratnya nih, betul? Betul? Iya, kita emang begitu kalau udah kena dendam orang. Emang begitu modelnya kita. Kalau udah parah mau orang la ilaha illallah. Karena kadang-kadang suka begini bang. Kita punya temen nih, si A. Nah kita lagi marahan sama si B. Temen kita si A main sama si B. Marah juga. Kira-kira kita marah apa kagak? Kita lihat nih, si A teman kita main sama dia. Kira-kira bagaimana? Hah? Kita panggil tuh si A, sini loh kan. Lu tega-teganya lu kan lu tahu gue lagi marahan sama dia. Lu ngapa main sama dia? Sakit gua. Lu tahu sakitnya di mana? Lu dengerin. Pokoknya kalau besok gua lihat lagi lu masih main sama dia, mulai besok lu gua tuh gitu. Mau ngaji, mau sasar pilih, kagak jadi.
Tuh lihat sendalnya. Mas sendalnya marah. Mau ngaji udah rapi banget mau ngaji. Sampai ke masjid balik lagi. Emang apa? Tuh kayaknya sudah lihat tuh. Ada yang begitu? Oi. Berat. Ikutin ibadah Nabi berat gak? Ngikutin akhlak Nabi? Nah sekarang kita gak bisa ngikutin ibadah Nabi. Belum sanggup kita ngikutin ibadah Nabi. Betul? Kita belum sanggup meniru dan meneladani akhlaknya Nabi Muhammad. Karena terlalu mulia akhlaknya Nabi Muhammad. Lalu apa dong yang mesti kita lakukan? Jangan hilangkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan modalnya itu aja udah. Jangan tinggalkan cinta kita sama Nabi Muhammad. Lalu bagaimana caranya supaya kita cukup? Satu aja. Man ahabba syai'an fa'aktsaru min zikrihi. Bila kamu mencintai sesuatu, maka perbanyaklah menyebut-nyebut nama yang kamu cintai. Kalau kamu mencintai Nabi Muhammad, maka perbanyaklah kamu menyebut nama Nabi Muhammad dengan membaca apa? Dengan membaca apa? Salawat. Tadi kata Pak Camat, salawat akan membawa kita mendapatkan syafaat nanti yaumul qiyamah. Insya di zaman Nabi Musa, Syekh Zainuddin Al-Malibari tulis ada kitab namanya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ada kitab namanya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Di dalam kitab itu diceritain di zaman Nabi Musa ada anak muda. Anak muda ini tukang maksiat. Anak muda ini tukang maksiat, tiap hari berbuat dosa. Resah masyarakat, resah warga. Saking keselnya Nabi Musa sama warga julukin anak muda itu dengan julukan sampah masyarakat. Orang kalau udah dibilang sampah masyarakat, bagus apa jelek? Sampah itu masyarakat. Nah, itu ditulis dalam kitab Al-Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ternyata anak muda ini umurnya pendek, meninggal. Ketika dia meninggal, kemudian masyarakat bingung, termasuk Nabi Musa. Ini jenazahnya perlu dihormatin apa kagak? Ini jenazah apakah sama kita perlakukan dengan jenazah yang lain? Apakah perlu kita mandiin? Apa perlu dikafanin? Apa perlu dikuburin? Atau kita buang saja ke laut karena dia sampah masyarakat? Bingung. Akhirnya rapat musyawarah, ambil keputusan. Apa keputusannya? Berdasarkan musyawarah, Nabi Musa dengan